Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Ushulus Salasah. Kita sudah sampai pada pembahasan dari mengenal sosok manusia yang mulia, suri teladan kita, manusia terbaik di muka bumi ini yang Allah pilih menjadi seorang rasul, menyampaikan risalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita baca matan dari beliau Syekh Muhammad. Qala al-muallif wa ba'asahu Allah bin nadarati anis syirki. Ba'asahu Allah bin nadarati anis syirki wa yad'u ila at-tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau untuk memperingatkan, untuk menjauhkan dari kesyirikan. Nah ini ya, tugas seorang rasul adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul, utusan. Apa tujuannya? Ani abudullah, menyembah Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umat agar menjauhi kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak ya manusia agar mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, kum, bangkitlah, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah Rabbmu, ya, dan Rabbmu maka agungkanlah, wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, ya, bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Fahjur, tinggalkanlah. Rujza, perbuatan dosa. Wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi kemudian mengharap agar dibalas dengan yang lebih banyak. Jadi memberi kemudian berharap agar dibalas dengan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu, karena Rabbmu, maka bersabarlah. Ini ya, ini ayat ini turun ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam diangkat menjadi seorang rasul. Ya, diangkat menjadi seorang rasul. Turun surat Al-Mudaththir. Kemarin kita bahas di awal diangkat menjadi seorang nabi, ya, beliau turun ayat surat Al-Alaq. Nubbi'a bi-Iqra wa ursila bil Mudaththir. Ya, diangkat menjadi seorang nabi dengan surat Al-Alaq, surat Iqra. Kemudian diangkat menjadi seorang rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ini kan. Jadi tugas seorang nabi berat.
Makanya seorang dai yang ingin melanjutkan, meneruskan estafet perjalanan dakwahnya para nabi, maka harus jangan sampai meninggalkan dakwah tauhid. Pertama kali yang didakwakan adalah tauhid. Pahamkan umat akan bahaya kesyirikan. Apa hakikat tauhid? Agar benar-benar murni ibadah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma'nakum fa'angdir yungdiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Makna fa'angdir, kum fa'angdir, bangkitlah, bangunlah, berilah peringatan. Apa maksudnya? Yungdiru anisyirki, yaitu memperingatkan manusia agar menjauhi kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dakwahkan mereka tahu tauhid. Ya. Nah ini, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab tulisan berjudul Tauhidu Awalan Ya Du'atal Islam. Dakwahkan tauhid yang pertama kali, wahai para dai-dai Islam. Karena sebagian kaum muslimin sekarang atau para dai menjauhkan umat dari tauhid. Bahkan yang menjadi ironis lagi, sebagian yang mengaku dzurriyyat Nabi, ya, mereka sama sekali tidak menjelaskan tauhid secara detail. Bahkan mereka mengajak untuk mengkultuskan kuburan, ya, mengkultuskan nasabnya, kuburannya, minta ke kuburannya, ziarah ke makam-makamnya, yang mereka anggap itu semua kuburan tersebut adalah berkah. Bahkan mereka mengajarkan kesyirikan dengan kalau kalian sedang kesulitan, tawassul dengan nama-nama orang-orang soleh, panggil saja nama-nama mereka. Ini mereka mengaku keturunan Nabi. Kenapa harus mengajarkan kesyirikan? Ajarannya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, kalian adalah keturunan para nabi, orang-orang yang mulia. Namun kenapa dakwah kalian tidak sebagaimana kakek kalian? Ya, yaitu mendakwakan tauhid, peringatkan umat dari kesyirikan. Bukannya malah diajak untuk ngalah berkah di kuburan. Diajak untuk tawassul, memanggil orang-orang soleh dari kalian agar hajat-hajatnya dipenuhi. Waliyahzubillah. Belum nanti kebid'ahan, solawat-solawat yang kalian bikin-bikin sendiri, ya, yang di situ terdapat pengagungan-pengagungan, pujian-pujian yang berlebihan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terlarang. Maka ikhwah, ya, yang kita butuhkan adalah bukan hanya pengakuan, tapi tunjukkan kalau kalian ini adalah penerus dari kakek kalian mendakwakan tauhid. Itu yang kita inginkan. Sedangkan umat melakukan banyak kesyirikan, ya, memakai jimat, mempercayai keris, memandikan keris, bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya, melakukan ritual tumbal, menyembelih kepada selain Allah, dan yang sebagainya. Kenapa didiamkan? Katanya keturunan Nabi kita, keturunan Nabi SAW. Ya, lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam harus dimusuhi sama kaumnya, bahkan harus dibunuh. Kenapa? Karena tauhid. Dakwah tauhid. Taib. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tauhid. Lihat. Dan Rabbmu, karena Rabbmu maka agungkanlah. Maksudnya apa? Azimhu bit tauhid, agungkan nama Allah Azza wa Jal dengan tauhid. Coba kita renungi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang menggambar makhluk yang bernyawa? Karena untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Karena yang berhak untuk memberikan ruh kepada makhluk yang bernyawa adalah hanya Allah. Oleh sebab itu orang yang azabnya sangat pedih di hari kiamat adalah para pelukis-pelukis makhluk yang bernyawa. Asyaddun nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Kenapa? Ada unsur menandingi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah tantang nanti akan
Allah perintahkan, Allah suruh untuk meniupkan ruh pada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras sholat menghadap kuburan. Kenapa demikian? Demi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Naam, walaupun alasan kalian adalah alasan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan menyembah kepada kuburan, tapi ingat, ini menjurus kepada kesyirikan, ini mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka Nabi melarang jauh-jauh hari salat menghadap kuburan. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam juga melarang keras menyembelih karena Allah di tempat kesyirikan. Karena ada unsur di situ menandingi, ya, akan terjadi fitnah. Orang beranggapan bahwasanya tempat tersebut tempat yang mulia, tempat yang dikeramatkan, sehingga orang beribadah di tempat tersebut, menyembelih di tempat tersebut, seolah-olah akan mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga memicu fitnah, munculnya kesyirikan dengan anggapan di tempat ini tempat yang berkah, sehingga layak untuk dijadikan ibadah. Ya ikhwan, semua demi mengagungkan Allah Azza wa Jalla, namun harus siap. Maka sekali lagi saya ulangi lagi, wahai kalian yang mengaku dzurriyyah Nabi alaihi salatu wassalam, okelah nasab kalian bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat, peringatkan umat, dakwakan kepada umat dengan tauhid. Jangan kemudian kalian mengajak kepada kesyirikan, ngalap berkah di kuburan, tawassul memanggil orang-orang yang sudah meninggal untuk menolong hajat-hajat mereka, hajat-hajat kalian. Coba renungkan yang seperti ini. Ya, apa gunanya? Apa manfaat dia mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, namun ajaran yang disampaikan jauh bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kum fa'andir, bangkitlah, berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, karena Rabbmu maka agungkanlah dengan tauhid. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan, ya, kenapa Nabi kita alaihi salatu wasallam melarang mencela makanan. Ya, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattun in ishta'u akalahu wa in kariyahu tarakahu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika dia suka maka dimakan, dan dia jika tidak suka maka inishta'u, dia suka maka dia makan, dia tidak suka maka dia tinggalkan. Para ulama menjelaskan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebab kenapa Nabi melarang mencela makanan. Karena demi tauhid, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita mencela makanan berarti kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makanan. Gitu. Mencela yang menciptakan makanan. Begitu, karena ada unsur celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh makanan yang ada di muka bumi ini. Ya. Baik, wasiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka anisyirki. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Maksudnya apa? Tahhir a'malaka anisyirki, yaitu sucikanlah, bersihkanlah amalan-amalan kalian dari kesyirikan. Karena sebuah amalan yang tercampur dengan kesyirikan akan sia-sia, bagaikan debu yang bertaburan, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu,
Jika engkau melakukan kesyirikan, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku seluruh umatnya. Seandainya Nabi engkau wahai Muhammad, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, akan terhapus seluruh amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Makanya Syekh Muhammad dalam kitab Qawaidul Arba menyebutkan, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dikatakan suatu ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Fa idza dakhala syirku fil ibadah batalat. Jika kesyirikan mencampuri ibadah, maka akan batal, rusak. Kama annal hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas jika masuk kepada bersuci. Orang bersuci kemudian hadas, batal enggak bersucinya, wudunya? Contohnya orang berwudu, kemudian dia hadas, keluar angin, kentut, maka akan batal wudunya. Kama annal hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas ketika mencampuri taharah. Taharah kemudian dia berhadas, maka akan batal wudunya, ya kan? Ketika seseorang berwudu lantas dia hadas, maka akan batal. Sama dengan ibadah, ketika dicampuri dengan kesyirikan juga akan batal. Baik. Warrujza fahjur, maka tinggalkanlah dosa. Maksudnya arujzu ay al-asnam, maka tinggalkanlah sesembahan berhala, sesembahan dari berhala-berhala atau yang lainnya, sesembahan dari selain Allah. Wahajruha tarkuha, itu meninggalkannya, tinggalkan segala bentuk dosa yang itu dari kesyirikan, berhala-berhala, ya, sesembahan dari selain Allah, segala bentuk kesyirikan, mau jimat, mau keris, mau wafat, apapun bentuknya, maka fahjur, tinggalkan semua totalitas jika engkau seorang muslim. Aitarkuha wal bara'atu minha wa ahliyah, yaitu engkau tinggalkan semua bentuk dosa dari kesyirikan dan kau berlepas diri darinya dan pelakunya. Tidak hanya kesyirikannya saja, pelakunya juga kau tinggalkan. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Lihat, Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Saya hanya menyembah kepada Allah saja yang telah menciptakanku. Dialah Sayyahdi, akan memberikan petunjuk kepadaku. Dalam ayat yang lain, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Lihat bagaimana keberanian, ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada
bapak dan kaumnya, bapaknya sendiri loh nih. Allah kisahkan dalam surat Al-Mumtahanah. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada suri toladan pada jiwa Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Apa yang dikatakan Ibrahim? Idz qalu liqaum, di mana Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan kepada kaumnya dan bapaknya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan apa yang kalian sembah. Bagi dua ya, berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari seluruh sesembahan dari selain Allah. Jadi berlepas diri dari kesyirikan sekaligus pelaku-pelaku kesyirikan. Itu Ibrahim tegas banget. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Saya berlepas diri kalian dan apa yang kalian sembah dari berhala, dari bermacam-macam kesyirikan. Kafarna bikum, kami kufur, kami ingkari seluruh sesembahan dari selain Allah. Wa bada bainana, telah nampak antara kami, wa bainakum, dan kalian, adawah, permusuhan. Nah ini dia terapkan wala dan bara karena Allah Azza wa Jalla. Telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian. Wal baghdha, dan kebencian, u'abada, selama-lamanya. Jadi kalau kalian masih melakukan kesyirikan dan belum bisa meninggalkan kesyirikan, mohon maaf, sorry, saya berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan telah nampak antara kami dengan kalian ada watu wal baghdha, permusuhan dan kebencian, demi mengagungkan Allah Azza wa Jalla, demi tauhid. Lihat ikhwah, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. Kalau kalian bertobat, meninggalkan kesyirikan, beriman kepada Allah, kita bareng lagi, kita berkumpul lagi, kalian saudara kami. Itu ya ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat ya, bukannya mengajak kepada kesyirikan, katanya keturunan Nabi, tapi yang diajarkan ngalap berkah, ngalap kuburan, tawasul sama orang-orang yang sudah meninggal. Gimana ceritanya? Ya, ini gimana kalau kayak gini? Kasihan yang seperti ini, kasihan umat. Bukannya mereka paham tauhid, malah diajari kesyirikan. Ya, makanya jangan lengah untuk belajar terus, belajar tauhid, agar kita, keluarga kita, dan segenap kaum muslimin dijauhkan dari murka Allah Azza wa Jalla. Baik, akhadha ala hada 10 sinina yad'u ila tauhid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil atau mendakwahkan tauhid ini selama 10 tahun. Ya, beliau menempuh waktu selama 10 tahun untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Lihat kakek kalian yang kalian lihat, baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun ya kan. Ini 10 tahun nubuah sebelum apa? Datang wahyu atau perintah sholat 5 waktu ya. Kemudian setelah 3 tahun kemudian baru turun syariat sholat 5 waktu. Wa badal ashri urijabi ilal sama. Nah ini. Dan setelah 10 tahun mendakwakan tauhid, baru ini Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dinaikkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah
Maha suci Allah yang telah menjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hambanya Rasul SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang penuh dengan keberkahan, dinaikkan ke langit 7 dalam satu malam. Pakai apa? Pakai buraq. Dalam sebuah itu dikatakan buraq. Lihat, Nabi kita saja ke langit sana pakai buraq. Nah sekarang ada yang dongeng-dongeng yang katanya mereka dari keturunan Nabi. Ceritanya aneh-aneh. Katanya sudah mampir ke surga, bolak-balik ke surga. Ini dari mana ceritanya? Ya? Dari mana ceritanya? Ada-ada aja kadang ya. Sudahlah. Wa furidat alaihi salawatul khamsu. Nah, ketika dinaikkan ke langit 7, Rasulullah SAW diperintahkan, diwajibkan untuk sholat 5 waktu, menerima wahyu, yaitu sholat 5 waktu. Berarti syariat sholat 5 waktu itu sudah ada di Mekah ya. Setelah masa kenabian, 10 tahun setelah kenabian, baru ada perintah sholat 5 waktu. Nah, kisahnya panjang ya, bisa dicari, dibaca. Ya, nanti terjadi negosiasi. Ya, Allah negosiasi. Ya Rasulullah SAW pada Allah minta diringankan 50 rakaat, kemudian balik lagi ketemu Nabi Musa, suruh balik lagi, kemudian sampai 10 rakaat, suruh balik lagi, kemudian minta keringanan lagi, sampai yang terakhir 5 kali dalam sehari. 50 kali, 10 kali, sampai nanti kemudian Allah ringankan 5 kali. Terakhir sudah nggak ada nego-nego lagi. Wa shalla fi Makkah salasa sinin. Nah, Nabi sholat di Mekah berarti selama 3 tahun. Berarti setelah 10 kenabian, ya 10 tahun masa kenabian, Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke langit 7 untuk menerima wahyu sholat, perintah sholat. Dan kemudian selama 3 tahun, ya setelah di Isra Mi'rajkan 3 tahun di Mekah, itu sudah sholat di Mekah. Ya, beliau sudah melaksanakan perintah sholat di Mekah selama 3 tahun. Dan ini heboh ya waktu itu ya. Sebagian kaum muslimin banyak yang murtad, banyak yang gak percaya. Ya, Nabi di Isra Mi'rajkan ke langit itu selama 1 hari, lailan. Itu ketika beliau datang ke Mekah, sampai di Mekah dikabarkan wahyu tersebut, banyak kaum muslimin yang tidak percaya, bahkan banyak yang murtad waktu itu. Kalau Nabi Muhammad itu gila, majnun, lagi ya tukang sihir, lagi ngigau, begitulah, difitnah seperti itu, sehingga banyak yang murtad. Namun Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau Rasul Muhammad yang mengucapkan, beliau tidak akan berdusta. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Nah itu ya. Jadi kita ulangi lagi. Ya, fase kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun 63 tahun. Fase yang pertama, 40 tahun pertama beliau belum menerima wahyu. Ya, sebelum menerima wahyu. Jadi fase pertama, Pak kawan, fase pertama belum menerima wahyu ya. Jadi fase yang pertama tadi 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, artinya belum menerima wahyu. Belum menerima wahyu. Itu fase pertama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian fase yang kedua. Ya, fase yang kedua berdakwah
10 tahun di Mekah. Ya, 10 tahun masa kenabian berarti ya. 10 tahun berikutnya masa kenabian, beliau fokus berdakwah tauhid di Mekah selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun mendakwakan tauhid, beliau menerima wahyu di Isra Mi'rajkan ke langit 7. Menerima wahyu atau perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah itu beliau 3 tahun setelah masa 10 tahun kenabian dan 3 tahun berikutnya beliau sudah melaksanakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Berarti 40 tambah 10, 50 tambah 3 setelah 3 tahun setelah perintah sholat 5 waktu, jadi 53 tahun. Dan fase yang terakhir setelah total 10 tambah 3, 13 tahun ya di kota Mekah, kemudian Allah perintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah selama 10 tahun. Nah, 10 tahun di kota Madinah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut beliau. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut beliau 10 tahun di kota Madinah. Berarti totalnya berapa? 63 tahun. 63 tahun. Itu ikhwan. Baik, mungkin demikian ya yang boleh disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.